Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Andes R. Firmansyah MM selaku penguji dari kami. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nur Hasim MM selaku coach dari kami, dan yang kami hormati Ibu Siti Fatimatul Zahroh SPD MM selaku mentor dari kami. Pertama-tama izinkan kami untuk menyampaikan hasil laporan aktualisasi yang telah kami lakukan selama ini. Judul laporan aktualisasi yang telah saya lakukan yaitu penggunaan model pembelajaran snowball throwing untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan bertanya jawab pada pembelajaran tema 8 subtema 2 siswa kelas 5 SDN Kalirejo 3 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Lalu setelah itu adalah saya akan menjabarkan latar belakang kenapa saya mengambil judul demikian. Yang pertama yaitu karena keprihatinan saya atas kualitas atau keaktifan siswa ketika belajar di dalam kelas, yaitu kurangnya siswa dalam kegiatan bertanya jawab. Mereka kurang aktif, walaupun ada mungkin siswa yang mungkin bisa dikatakan bisa, namun mereka kurang aktif untuk bertanya jawab. Oleh sebab itu saya angkat menjadi isu dalam laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan seperti itu. Dan pemecahan isunya yaitu menggunakan model snowball throwing yang telah saya lakukan, harapannya agar keaktifan siswa nanti akan meningkat, dibarengi juga dengan hasil belajar siswa yang juga meningkat seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yang telah saya lakukan atau kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama lokus. Lokusnya yaitu di SDN Kalirejo 3 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sebagai unit kerja saya sendiri. Setelah itu fokusnya yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran snowball throwing sebagai langkah atau kegiatan utama yang telah saya lakukan. Waktunya yaitu waktu aktualisasi yang telah saya lakukan yaitu mulai dari tanggal 9 Maret sampai 20 April 2020. Berikutnya yaitu hasil dan capaian aktualisasi. Yang pertama, pelaksanaan aktualisasi terdiri dari 7 kegiatan yang mengacu pada nilai dasar aneka. Seperti yang kita tahu, aneka diterapkan dalam setiap kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh seorang CPNS dalam melaksanakan kegiatan latsar ini. Aktualisasi ini dilaksanakan selama off campus terhitung mulai tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 20 April 2020. Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan di rancangan aktualisasi di bab 3. Kenapa kok tidak sesuai? Ada beberapa langkah yang saya percepat yang seharusnya ada di minggu-minggu pertengahan bulan April, namun saya tarik atau saya percepat di minggu kedua dan ketiga bulan Maret, dikarenakan ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan tentang himbauan belajar di rumah. Seperti itu. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu melakukan koordinasi dengan mentor dan atau kepala sekolah terkait isu dan gagasan yang dibuat. Dan langkah kegiatan yang saya lakukan pada kegiatan tahap pertama ini yaitu yang pertama, menghubungi mentor atau kepala sekolah. 2, meminta saran masukan dan persetujuan dari kepala sekolah dan mentor. Dan yang ketiga, merancang rancangan aktualisasi. Output atau hasil yang didapatkan yaitu yang pertama, disetujuinya rancangan aktualisasi oleh mentor, yang kedua rancangan aktualisasi, dan yang ketiga notulen hasil konsultasi. Dan untuk dokumentasi atau hasil dari output bisa dilihat di gambar berikut ini. Oke, setelah itu kegiatan yang kedua.
Kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran tahap pertama, pembelajaran tanpa penggunaan model snowball throwing. Jadi pembelajaran yang tanpa menggunakan treatment apapun, jadi pembelajaran yang polos ya, tanpa menggunakan media yang khusus atau tanpa menggunakan model pembelajaran yang khusus. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan materi dan perangkat pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga melakukan pengamatan, dan yang keempat melakukan pre-test ya, sebagai pembanding ketika nanti pembelajaran tahap kedua. Output yang dihasilkan atau hasil yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu yang pertama nilai pre-test anak-anak, yang kedua hasil pengamatan keaktifan siswa dalam bentuk skor, dan dokumentasi ataupun hasil output dari kegiatan kedua ini bisa dilihat di gambar berikut ini. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan rekan-rekan guru untuk pembelajaran tahap kedua. Tadi yang tahap pertama, sekarang yang tahap kedua, tapi koordinasi dulu. Kenapa kok harus koordinasi dulu? Karena pembelajaran tahap kedua ini harusnya saya lakukan pada bulan April, namun karena adanya peraturan pemerintah mengenai himbauan untuk belajar di rumah, kegiatan ini akhirnya saya percepat, saya majukan, akhirnya saya harus berkoordinasi. Dan sebagai catatan, di pembelajaran tahap 2 nanti saya menggunakan sistem lesson study. Apa itu sistem lesson study? Lesson study yaitu kita mengajar, tapi ada yang mengamati kita, ada yang mengobservasi kita, ada yang membantu kita mengamati anak-anak. Tujuan dari lesson study sendiri yaitu agar guru sebagai guru model, tentunya penulis sendiri, yaitu agar fokus terhadap pembelajaran, sedangkan yang mengamati keaktifan siswa itu nanti dibantu oleh guru yang lain. Itu makanya saya menggunakan sistem lesson study. Nah, koordinasi yang pertama ini adalah penulis berkoordinasi dengan rekan-rekan CPNS di Kecamatan Sukorejo, yaitu teman-teman penulis sendiri dari Kecamatan penulis, agar dapat membantu penulis ketika pembelajaran tahap kedua nanti. Yang koordinasi pertama penulis lakukan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, yaitu bertepat di SDN Mojo Tengah 2 Kecamatan Sukorejo. Dan untuk koordinasi yang kedua penulis laksanakan di unit kerja penulis sendiri pada hari Sabtunya tanggal 14 Maret tahun 2020 sebagai tindak lanjut atau untuk mempersiapkan ruang kelas, peralatan sarana dan prasarana dan prasarana di sekolah penulis, seperti itu. Tahapan kegiatan yang ada pada kegiatan ketiga ini yaitu yang pertama sosialisasi dan koordinasi dengan rekan-rekan CPNS yang telah saya sampaikan tadi, yaitu di SDN Mojo Tengah 2. Yang kedua sosialisasi dan koordinasi dengan rekan-rekan guru di unit kerja. Output yang dihasilkan yaitu notulen hasil koordinasi yang bisa dilihat di gambar berikut ini ya. Berikutnya yaitu kegiatan keempat, yaitu kegiatan inti, yaitu bukan kegiatan ini, maksudnya kegiatan pembantu untuk kegiatan intinya, yaitu membuat media dan peralatan pendukung model pembelajaran snowball throwing, yaitu membuat media yang digunakan penulis ketika melaksanakan pembelajaran tahap kedua. Kegiatannya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, tentunya. Dua, membuat bola snowball. Tiga, membuat kartu soal dan kartu petunjuk. Yang keempat, menyiapkan alat-alat pendukung seperti LCD, musik, dan lain-lain. Outputnya yaitu media model pembelajaran snowball throwing. Dokumentasi kegiatan 4 bisa dilihat di gambar berikut ini. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan kelima. Nah, ini baru kegiatan intinya, yaitu melaksanakan pembelajaran tahap kedua, yaitu pembelajaran dengan penerapan model snowball throwing. Tahapan kegiatan ini yang pertama yaitu menyiapkan materi dan perangkat pembelajaran atau RPP. Yang kedua melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat melakukan pengamatan. Yang ketiga melakukan pengamatan, dan yang keempat melakukan post test sebagai pembanding untuk pembelajaran tahap 1 tadi. Outputnya atau hasilnya yaitu yang pertama nilai post test tentu saja. Yang kedua hasil pengamatan siswa, keaktifan siswa, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Karena
kita membandingkan dengan pembelajaran tahap 1 tadi, akhirnya kita bisa membandingkan hasilnya dengan pembelajaran tahap yang kedua ini. Untuk dokumentasi dan lain-lain bisa disaksikan di gambar berikut ini. Oke. Berikutnya yaitu setelah penulis mendapatkan hasil dari pembelajaran tahap kedua tadi, akhirnya penulis merangkum nilainya, mengkalkulasi nilainya, baik itu dari penilaian dari pretest ke posttestnya, begitu juga dengan penilaian keaktifan siswa. Jadi penulis merangkumnya mulai dari yang pembelajaran tahap 1 tadi dan penulis bandingkan dengan pembelajaran tahap yang kedua. Berikutnya kegiatan ke-6, pemberian tugas terbimbing di rumah. Ini sebenarnya kegiatan ini tidak ada pada rancangan aktualisasi, tapi penulis laksanakan sebagai mengisi kekosongan karena hari-hari siswa ketika ada himbauan dari Dinas Pendidikan untuk belajar di rumah, maka siswa lebih banyak belajar atau melakukan kegiatan di rumah. Oleh sebab itu saya memasukkan kegiatan ini di dalam kegiatan aktualisasi, yaitu pemberian tugas terbimbing di rumah. Yang pertama yaitu mempersiapkan tugas yang akan diberikan kepada siswa, tentunya disesuaikan dengan kondisi geografis dan kondisi siswa, karena terus terang di kondisi geografis di lingkungan tempat tinggal siswa di SD yang saya bertugas, yaitu tempatnya itu tidak ada sinyal ataupun tidak punya, satu wali murid pun tidak ada yang memiliki smartphone. Oleh sebab itu saya menyesuaikan tugasnya untuk agar bisa dikerjakan oleh siswa dengan maksimal. Yang kedua yaitu pemberian tugas kepada siswa. Yang ketiga mengumpulkan tugas oleh siswa, dan yang keempat penilaian. Output atau hasil yang didapatkan yaitu yang pertama hasil kerja siswa, yang kedua yaitu daftar nilai hasil kerja siswa, dan yang ketiga daftar siswa yang mengumpulkan tugas. Untuk dokumentasi bisa dilihat di gambar di samping. Dan kegiatan yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi. Tahapannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor Ibu Siti Fatimatus Zahroh di Dinas Pendidikan, lalu mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian menyusun laporan aktualisasi. Outputnya yaitu draft laporan aktualisasi dan foto dokumentasi. Untuk dokumentasi bisa dilihat di gambar berikut ini. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari pembelajaran tahap pertama ke pembelajaran tahap kedua menunjukkan peningkatan baik keaktifan siswa ataupun hasil belajar siswa. Ya. Untuk peningkatan keaktifan siswa yang mulai awalnya pembelajaran tahap pertama yaitu mendapatkan skor 36 naik menjadi 52 skor. Sedangkan untuk hasil belajar siswa yang awalnya siswa yang lulus KKM itu ada hanya 6 orang naik menjadi 9 orang, dan rata-ratanya juga naik, yang awalnya hanya 66,36 naik menjadi 75,45. Seperti itu kesimpulannya. Jadi ada kenaikan keaktifan yang berdampak pada kenaikan hasil belajar siswa. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.